bahwa jika Muhammad mengada-ngada atau mengarang Quran walaupun hanya sebagian aja, maka Muhammad akan dibunuh oleh Allah dengan cara pembuluh jantungnya dipotong. Jadi, ini adalah nubuat atau ramalan apa yang akan terjadi kepada Muhammad jika dia adalah nabi palsu yang mengada-ngada dengan menggunakan nama Allah. Paham ya? Nah, menurut hadis sahih Al-Bukhari nomor 4428, sang Nabi pernah berkata di dalam kesakitan yang membuat dia meninggal, "Oh, Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaybar. Dan sekarang ini, aku merasakan seperti pembuluh jantungku dipotong karena racun itu." Setelah itu, Muhammad meninggal di rumah Aisyah. Jadi, Muhammad meninggal dengan pembuluh jantung dipotong sesuai dengan nubuat di dalam Al-Quran surah 69 ayat 44-47 jika Muhammad adalah nabi palsu yang mengada-ngada isi Al-Quran. Nah, kenapa sih nabi bisa diracun sampai pembuluh jantungnya terputus? Menurut tradisi Muslim, dan hal ini banyak tertulis di dalam hadis, sehingga teman-teman bisa periksa sendiri, pada abad ke-7, ada pemukiman Yahudi di Khaybar. Khaybar adalah sebuah oasis di utara Medina, dan orang-orang Yahudi di situ semenjak abad pertama untuk bertani. Pada tahun 628, Muhammad dan pasukannya menyerang Khaybar. Yang melawan mereka bunuh, yang menyerah mereka jadikan tawanan, dan harta mereka dirampas. Kenapa Muhammad menyerang Khaybar? Karena ada kabar burung bahwa orang Yahudi Khaybar mau menyerang Medina. Setelah Muhammad menjarah Khaybar, orang-orang Yahudi yang menyerah dibiarkan hidup, namun mereka harus membayar jizyah atau jatah preman setengah dari setiap hasil pertanian mereka. Lalu, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah meminta kepada Nabi seorang budak perempuan dari tawanan. Sang Nabi berkata, "Silakan ambil budak perempuan manapun yang kamu mau. Titik." Kemudian, Dihyah mengambil seorang tawanan yang bernama Syafiyah. Namun, ketika sang Nabi melihat bahwa Syafiyah sangat cantik, dia berubah pikiran dan berkata kepada Dihyah, "Silakan ambil budak perempuan manapun yang kamu mau, kecuali yang ini." Dan setelah itu, Syafiyah dikawinin oleh Muhammad. Kemudian ada wanita Yahudi lain yang bernama Zainab binti Al-Harits yang suami, ayah, paman, dan orang-orang yang dia kenal dibunuh oleh pasukan Muhammad di Khaybar. Zainab menyajikan kambing guling yang sudah diberikan racun untuk dimakan oleh sang Nabi dan para sahabatnya. Sang Nabi tidak tahu bahwa nanti dia akan diracun sehingga dia makan kambing guling itu. Namun, setelah sang Nabi mengunyah kambing itu, dia merasa diberitahu entah oleh malaikat atau oleh kaki kambing bahwa kambing guling yang dia kunyah itu beracun. Kemudian, dia melepeh kambing guling itu, tetapi sebagian racunnya sudah tertelan. Dia langsung memberitahukan para sahabatnya untuk jangan makan, tetapi telat. Seorang sahabatnya yang bernama Bishr sudah keenakan makan dan mati di tempat. Setelah itu orang-orang Yahudi yang ada di situ dikumpulkan dan ditanya oleh sang Nabi, "Siapa ayah kalian?" Mereka jawab, "Ayah kami si Fulan." Lalu Nabi semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya menjawab, "Bohong, ayah kalian adalah si Fulan." Mereka menjawab, "Baginda benar." Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, "Apakah perempuan itu boleh dibunuh?" Nabi menjawab, "Jangan." Lalu Anas berkata, "Kami melihat jelas bekas racun itu kelihatan di leher Rasul semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya." Semenjak itu, setiap tahun Muhammad sangat tersiksa. Dia mengalami sakit akibat racun yang tertelan di Khaybar. Sampai akhirnya pada tahun 632,
Rasul semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya meninggal dengan merasakan racun kambing guling di Khaybar itu memotong pembuluh jantungnya. Istri Nabi yang bernama Aisyah, semoga Allah memberi ridho kepadanya, selalu berada di sisi Nabi dan berkata bahwa dia tidak pernah melihat seseorang yang lebih merasakan penderitaan sakit daripada Rasul semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya. Nah, saya tahu banyak muslim yang tidak percaya bahwa Nabi semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya mati karena racun Khaybar. Karena dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Ma zalat aklatu Khaybar tu'awiduni fi kulli amin hatta kana hadha awanu qati abhuri." Kata dia, senantiasa makanan yang racun yang saya makan di Khaybar menyerangku kembali setiap tahun. Dan saya rasa tahun ini adalah tahun saatnya saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradhihi alladhi mata fihi." Rasulullah SAW berkata tatkala beliau sakit di mana beliau meninggal dunia. Beliau berkata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alama ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Aku masih merasakan rasa sakit akibat makan racun yang aku makan di Khaybar. Fa hadha awanun wajadtun qita'a buhuri min dzalika sum, dan ini saatnya aku mendapati ya urat-uratku akan terputus gara-gara racun tersebut ya. Jadi ini sebab yang menjadikan Nabi SAW sakit tatkala dia akan meninggal dunia, bekas dampak racun yang dia makan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu di Khaybar. Buat teman-teman yang tidak percaya, saya mau katakan bahwa kamu percaya atau tidak percaya, itu adalah hak kamu. Tetapi kamu percaya atau tidak percaya, tidak mengubah kenyataan bahwa menurut Muhammad sendiri, dia merasakan mau mati karena pembuluh jantungnya terpotong akibat racun Khaybar. Jadi, jika kamu tetap mau percaya bahwa Quran adalah wahyu dari Allah, Muhammad adalah Nabi, dan manusia dengan akhlak yang paling sempurna, itu terserah kamu. Tetapi, sekarang kamu sudah tahu bahwa pada akhirnya, jika kamu mengikuti teladan Muhammad, maka hidup kamu tidak akan tenang. Kamu akan selalu hidup di dalam ketakutan. Kamu takut orang balas dendam karena kamu berbuat jahat kepada orang lain. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari teladan Nabi? Yang pertama adalah kualat. Muhammad berkata bahwa jika dia mengarang Al-Quran, maka pembuluh jantungnya terpotong, dan kejadian, pembuluh jantungnya beneran terpotong. Yang kedua, karena Muhammad meninggal dengan pembuluh jantung terpotong, maka sebagian atau seluruh isi Al-Quran adalah karangan Muhammad. Yang ketiga adalah jangan jahat kepada orang. Kalau jahat kepada orang bisa balas dendam. Yang keempat adalah jangan sombong atau pongah. Muhammad tidak tahu bahwa dia akan diracun oleh perempuan Yahudi karena dia pongah dan memandang rendah perempuan. Yang kelima adalah jangan bodoh. Muhammad adalah contoh Nabi yang teladannya bukan untuk diikutin. Tidak ada satupun orang benar yang mati dibunuh dengan racun karena merampok pemukiman warga. Nah, kalau kamu sudah sadar bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan dan Muhammad bukan Nabi, kamu punya pilihan untuk keluar dari Islam kapanpun kamu mau. Dan saat terbaik untuk keluar dari Islam adalah sekarang. Jika kamu mau keluar dari Islam sekarang, silakan katakan, saya keluar dari Islam sekarang. Oke? Silakan katakan, saya keluar dari Islam sekarang. Nah, kalau kamu mau memberitahukan bahwa kamu sudah keluar dari Islam, silakan tulis, saya sudah keluar dari Islam di kolom komentar. Dan bagikan video ini jika menurut kamu video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.
fajar mereka, burung pun bernyanyi, bunga merebah, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun langkah hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu, biarkan ku dekat denganmu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmatimu Tuhan, menikmatimu Tuhan. Di manakah ku bila kau tak di sisiku? Bagaimana ku dapat bertemu mentari? Kasih setiamu